Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nafiah, Prodi PKSD 4A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada pembelajaran IPS yang diambil oleh dosen saya yaitu Bu Titi Anjarini MPD, saya akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan terkait pembelajaran IPS. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang jelaskan secara singkat pengertian pendekatan kontekstual dari 4 sumber. Menurut Mokhlis 2007, pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi di dunia siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menurut Komalasari 2010 menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, badan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menurut Sanjaya 2005, pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang keempat yaitu menurut Diknas 2003, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lanjut soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 7 komponen pendekatan kontekstual. Komponen yang pertama yaitu konstruktivisme, merupakan landasan berpikir kontekstual yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, mengingat pengetahuan, tetapi merupakan suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua merupakan pembelajaran inquiry, yaitu menemukan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual, karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat beberapa fakta, tetapi hasil dari menemukannya sendiri. Yang ketiga, yaitu adanya question atau bertanya, merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Yang keempat, yaitu learning community masyarakat. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan belajar. Yang kedua, adanya kerjasama dengan orang lain lebih baik dari belajar sendiri. Yang C yaitu adanya tukar pengalaman. Yang kelima yaitu modeling atau pemodelan. Di sini ada 2 bagian. Pertama, proses penampilan suatu contoh agar orang ia berpikir, bekerja, dan belajar. Dan yang kedua yaitu mengajarkan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya. Yang keenam yaitu reflection atau refleksi. Yang pertama yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Yang kedua, mencatat apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, membuat jurnal karya seni diskusi dan kelompok. Yang ketujuh yaitu adanya authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Di sini yang pertama yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, penilaian produk atau kinerja. Dan yang ketiga yaitu tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Lanjut soal yang nomor 3. Sebutkan prinsip-prinsip tentang pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu keterkaitan, refleksi atau relation. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga, alih pengetahuan atau transferring. Yang keempat, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Yang kelima, kerjasama atau kooperatif. Dan yang keenam yaitu aplikasi. Lanjut soal yang nomor 4. Sebutkan kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan pengetahuan konsep kepada siswa. Karena metode pembelajaran kontekstual mengandung aliran konstruktivisme, di mana seseorang siswa dituntut untuk menemukan pengalamannya sendiri. Yang ketiga yaitu kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang ketiga,
Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Dan yang keenam yaitu penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Lanjut soal yang nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelemahan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam pembelajaran kontekstual, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang bermakna kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kelima, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menemukan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.